Bab 969, ada orang di belakangnya. Perdana Menterimu menganggapnya masuk akal, jadi dia menghubungi Dewa Tertinggi Tianxuan secara langsung. Tidak lama kemudian, Dewa Tertinggi Tianxuan datang lagi ke wilayah Laut Tianxing. Dia melihat sekeliling, dan kesadarannya seperti jaring yang menutupi seluruh wilayah Laut Tianxing lagi. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Seluruh wilayah Laut Tianxing rusak. Tapi tidak ada apa-apa. Ekspresi Tianxuan langsung berubah dingin, dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Di dalam istana kabinet, Bang! Tekanan yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Perdana Menterimu, dan tekanan tersebut begitu kuat hingga Perdana Menterimu hampir jatuh berlutut. Perdana Menterimu kaget, Dewa Tertinggi. Mata Dewa Tertinggi Tianxuan sedingin es, menurutmu itu menyenangkan? Perdana Menterimu buru-buru berkata, Dewa Tertinggi, aku tidak pernah bermaksud demikian, mohon maafkan aku Dewa Tertinggi. Dewa Tertinggi Tianxuan melambaikan lengan bajunya, dan aura menakutkan itu segera menghilang. Perdana Menterimu berkeringat dingin, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping Baltikiyu, dan berkata dengan marah, wilayah Laut Tianxing tidak ada orang. Baltikiyu tidak berbicara. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa, menarik, sangat menarik. Aku terlalu meremehkan Tuan Muda Ye ini. Wajah Perdana Menterimu suram seperti air. Baltikiyu melanjutkan, ketika aku menjebak dia, dia juga menjebak aku, dan aku selalu selangkah di belakangnya. Itu benar-benar menarik. Perdana Menterimu menatap Baltikiyu dengan mata dingin, di mana dia sekarang. Baltikiyu terdiam. Sekarang dia tidak tahu di mana pria itu berada. Melihat ekspresi Perdana Menterimu yang jelek seperti mengunjungi kuburan, Baltikiyu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau meminta Dewa Tertinggi Tianxuan untuk pergi langsung ke dinasti Zhou dan menangkap wanita Fanny Zhou? Kalau tidak ada solusi melalui cara biasa, maka hanya bisa menggunakan cara tercela. Perdana Menterimu berkata dengan tenang, oke. Pergi beritahu dia. Baltikiyu tetap diam. Perdana Menterimu berkata dengan dingin, siapakah Dewa Tertinggi? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kalau aku memberitahunya, apakah kamu percaya dia akan langsung menamparku sampai mati? Baltikiyu menghela nafas pelan, merasa sedikit sakit kepala. Perdana Menterimu berkata dengan suara yang dalam, katakan padaku, mungkinkah dia masih di wilayah kehidupan Tianxing? Baltikiyu berkata, itu mungkin. Perdana Menterimu mengerutkan kening, apa maksudmu itu mungkin? Baltikiyu berpikir sejenak, lalu berkata, saat ini ada 3 tempat, yang pertama, wilayah Laut Tianxing, yang kedua, wilayah kehidupan Tianxing, dan yang ketiga, Akademi Tianyun. Perdana Menterimu tiba-tiba berdiri, Akademi Tianyun. Baltikiyu mengangguk, ya, tempat ini memiliki kemungkinan terbesar. Perdana Menterimu tetap diam. Baltikiyu memandang Perdana Menterimu yang menggelengkan kepalanya, tidak bisa pergi ke Akademi Tianyun. Kalau menemukan Sander Ye di sana, tidak apa-apa. Kalau tidak menemukannya, Dewa Tertinggi Tianyun akan merobek kita. Tidak peduli itu Dewa Tertinggi Tianxuan atau Dewa Tertinggi Tianyun, dia tidak bisa mengalahkannya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Baltikiyu tiba-tiba berkata, di mana pengurus utama? Perdana Menterimu berkata dengan sungguh-sungguh, dia sudah dihubungi, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Yang ini semakin tidak bisa dikalahkan. Baltikiyu berjalan mondar-mandir di dalam ruangan beberapa langkah dan berkata, karena tidak bisa menebaknya, lupakan saja.
Pasti ada seseorang di peradaban Tianxing yang mahir meramal, bukan? Perdana Menterimu mengangguk, ya. Balti Qiu tersenyum dan berkata, ramal saja, cari tahu di mana dia sekarang. Perdana Menterimu segera berkata, ayo, undang guru pengamat bintang. Di luar pintu, seorang pria kuat diam-diam mundur. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk. Lelaki tua itu mengenakan pakaian mewah, jubah warna-warni. Setelah dilihat lebih dekat, jubah warna-warni itu ternyata adalah bintang dengan warna berbeda. Ada jimat di tangan kiri 2 dan di tangan kanannya ada piring batu giok perunggu dengan 2 manik-manik, 1 hitam dan 1 putih. Balti Qiu memandang lelaki tua di depannya dengan rasa ingin tahu. Kenapa orang ini terlihat seperti pesulap? Perdana Menterimu di samping memperkenalkan, ini adalah guru pengamat bintang, yang bertanggung jawab atas Balai Pengamatan Bintang Peradaban Tianxing. Balti Qiu membungkuk dengan tergesa-gesa. Tapi guru pengamat bintang mengabaikannya dan menghampiri Perdana Menterimu, ramal ini. Perdana Menterimu menoleh untuk melihat Balti Qiu. Balti Qiu membuka telapak tangannya dan sebuah potret melayang di depan guru pengamat bintang, cari keberadaan orang ini. Gerang dalam potret itu tak lain adalah Sander Ye. Guru pengamat bintang melirik potret itu, lalu dengan lembut menggoyangkan jimat di tangan kirinya. Dalam sekejap, pemandangan tiba-tiba berubah, dan ketiga orang itu muncul di langit berbintang yang luas. Kilatan kejutan muncul di mata Balti Qiu. Guru pengamat bintang perlahan menutup matanya, dia terus menggoyangkan jimat di tangan kirinya. Tak lama kemudian, bintang-bintang di sekitarnya mulai bergetar sedikit dan di atas mereka bertiga muncul formasi sinar bintang. Di dalam formasi sinar, sinar setipis. Rambut mengalir perlahan. Melihat pemandangan ini, Balti Qiu semakin penasaran. Sit ini, Perdana Menterimu yang berada di samping tersenyum dan berkata, ini adalah perhitungan bintang, ini adalah metode perhitungan pertama di alam semesta saat ini. Bahkan bisa menghitung masa depan. Tentu saja masa depan tidak pasti, jadi tidak ada jaminan 100% akurat. Balti Qiu tersenyum tipis, luar biasa. Mereka juga bisa merasakan masa depan, tapi itu tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan Perdana Menterimu, masa depan tidak pasti dan beragam. Pilihan apapun yang kamu buat sekarang bisa mengubah hasil di masa depan. Jadi, saat ini yang lebih penting. Pada saat ini, potret Sander Ye di depan guru pengamat bintang tiba-tiba terbakar, kemudian berubah menjadi garis-garis api dan dituangkan ke dalam formasi bintang di kejauhan. Tak lama kemudian, formasi bintang itu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Di tengah-tengah formasi sinar, gambar virtual secara bertahap mengembun. Itu Sander Ye. Melihat pemandangan ini, Balti Qiu dan Perdana Menterimu mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap formasi cahaya dengan seluruh perhatian mereka. Segera, Sander Ye dalam formasi cahaya secara bertahap memadat, dan pemandangan di sekitarnya secara bertahap menjadi jelas dari keburaman. Saat itu, guru pengamat bintang tiba-tiba membuka matanya dan berkata, ditemukan. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, seberkas cahaya pedang muncul dari dalam matanya. Jelet. Aliran darah muncrat. Ah! Guru pengamat bintang berteriak, menutup matanya dengan tangan, dan berkata dengan tegas, ada seseorang di belakangnya. Balti Qiu. Perdana Menterimu. Di langit, formasi cahaya juga pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan guru pengamat bintang menjerit lagi dan mundur dengan keras. Jimat dan pelat giok perunggu di tangannya juga meledak dalam sekejap. Tidak hanya itu, seluruh langit berbintang juga menjadi terfragmentasi dalam sekejap. Tak lama kemudian, mereka bertiga kembali ke ruang kabinet. Guru pengamat bintang menutup matanya,
darah terus mengalir dari sela-sela jarinya. Dia mundur dan meratap, ada seseorang, ada master di belakangnya. Wajah Perdana Menterimu menjadi gelap. Guru pengamat bintang, apa yang kamu bicarakan? Guru pengamat bintang tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Perdana Menterimu, kamu mencelakaiku dasar binatang. Wajah Perdana Menterimu langsung berubah jelek, jangan bicara omong kosong. Guru pengamat bintang tiba-tiba terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Perdana Menterimu mengerutkan kening dalam-dalam dan melihat ke Baltikiyu, dia. Baltikiyu ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke kepalanya, apakah ada yang salah dengan dia? Perdana Menterimu, ada yang salah dengan otakmu. Guru pengamat bintang tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Baltikiyu dengan marah. Masalah, kamulah masalahnya, Perdana Menterimu, cepat bunuh orang ini, kalau tidak peradaban Tianxing akan dalam bahaya. Perdana Menterimu berkata dengan suara yang dalam, Guru pengamat bintang, apakah ada yang salah dengan otakmu? Guru pengamat bintang berkata dengan marah, Perdana Menterimu, orang ini adalah penyebab bencana. Dia akan membawa bencana bagi peradaban Tianxing. Perdana Menterimu melirik Baltikiyu, lalu berkata, Guru pengamat bintang, ketua aula kedua adalah sekutu kita, jangan bicara omong kosong. Guru pengamat bintang tiba-tiba terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Perdana Menterimu, izinkan aku memberimu satu patah kata. Perdana Menterimu sedikit penasaran, apa? Guru pengamat bintang berkata dengan marah, super idiot. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Perdana Menterimu sangat marah, tetapi guru pengamat bintang sudah meninggalkan aula utama. Dia berlari kembali ke aula pengamatan bintang, lalu segera mengumpulkan barang-barangnya, dan kemudian melarikan diri dari wilayah Dewa Tianxing malam itu juga sambil membawa tas besar berisi barang-barang. Di aula kabinet, wajah Perdana Menterimu sangat jelek, dan kemarahan di matanya tampak meledak. Baltikiyu di samping tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, apa arti kata idiot besar yang baru saja dia ucapkan? Dia tahu bahwa peradaban Tianxing sudah memantau beberapa alam semesta selama bertahun-tahun, jadi dia tahu beberapa perkataan dari beberapa peradaban, tetapi dia belum pernah mendengar kata ini. Dan dia tidak tahu dari peradaban mana kata itu menyebar ke peradaban Tianxing, jadi dia sedikit penasaran. Perdana Menterimu memandang Baltikiyu, itu artinya memuji orang atas kecerdasan mereka. Baltikiyu mengangguk, Perdana Menterimu memang super idiot. Perdana Menterimu. Melihat ekspresi Perdana Menterimu yang tidak normal, Baltikiyu buru-buru mengganti topik pembicaraan. Perdana Menterimu, prioritas utama kita adalah menemukan Sander Ye itu. Setahu aku, Sander Ye itu punya harta karun, jadi kultivasi akan mendapat 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Kalau kita tidak bisa menemukannya, aku khawatir akan lebih sulit untuk membunuhnya kalau kita melihatnya lagi. Perdana Menterimu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara menemukannya? Baltikiyu berkata dengan serius, masih ketiga tempat itu, dan Akademi Tianyun adalah yang paling memungkinkan. Tentu saja, tidak nyaman bagi Perdana Menterimu untuk pergi ke Akademi Tianyun, tetapi Dewa Tertinggi Tianxuan. Perdana Menterimu langsung menggelengkan kepalanya, tidak, kalau Dewa Tertinggi Tianxuan pergi ke Akademi Tianyun, kalau mereka bertentangan, itu akan menjadi bencana bagi peradaban Tianxing. Meski tidak senang dengan Dewa Tertinggi Tianyun, dia tetap memahami perbedaan antara benar dan salah. Kalau Dewa Tertinggi Tianxuan dan Dewa Tertinggi Tianyun berkonflik saat ini, pengurus utama pun tidak akan bisa membujuknya. Baltikiyu berkata, ada cara lain. Perdana Menterimu memandang Baltikiyu, yang berkata, bukankah Sander Ye dan Yinia merebut buah Tianxing hari itu? Kalau aku benar,
mereka pasti sedang melahap buah Tianxing itu sekarang. Perdana Menterimu segera berdiri dan berjalan langsung keluar aula. Ayo, pergi ke wilayah kehidupan Tianxing. Buah Tianxing dan pohon kehidupan Tianxing adalah satu tubuh. Pohon kehidupan Tianxing bukan sekedar pohon, dia memiliki roh, tetapi dia sudah tidur dan berlatih. Selama dia terbangun, dia pasti bisa merasakan buah Tianxing. Setelah Perdana Menterimu pergi, di aula, Baltikiu perlahan menutup matanya. Perdana Menterimu, selamat di jalan. Langkah pertama dianggap sukses. Langkah pertama adalah menyeret peradaban Tianxing ke dalam masalah. Saat ini, Baltikiu tiba-tiba menoleh dan melihat keluar aula. Tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia berkata dengan lembut, bisa memulai langkah kedua. Bersambung. Bab 970, Kemari hajar aku. Baltikiu mengambil satu langkah dan berjalan langsung keluar dari wilayah Dewa Tianxing dan menuju langit berbintang. Langit berbintang sunyi dan cerah. Sekilas tampak seperti gambar yang indah, dan keindahannya sungguh mempesona. Baltikiu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, seorang pria datang perlahan. Sekilas, pria itu berada di ujung pandangannya dia. Pria itu mengenakan kaos bersih. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya dan sangat mudah didekati. Baltikiu mengepalkan tinjunya dengan senyuman di wajahnya. Salam Tuan Muda Senzo. Laki-laki bernama Senzo membalasnya. Ketua aula kedua, jangan sungkan. Baltikiu tersenyum dan berkata, apakah ketua sekte dewa baik-baik saja? Senzo mengangguk, ayahku sangat baik. Terima kasih ketua aula kedua atas perhatiannya. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, ketua aula kedua, apakah kamu benar-benar memiliki harta surga Lihen, peta panjang Lihen? Baltikiu mengangguk, tentu saja. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan panjang muncul di tangannya. Saat gulungan itu muncul, cahaya bintang di sekitarnya benar-benar mundur, sehingga mustahil untuk mendekati area di mana mereka berdua berada. Dan tatapan Senzo seketika menjadi panas seperti api. Peta panjang Lihen. Inilah harta karun surga Lihen. Dahulu kala, surga Lihen mengalami musibah dan gambar ini hilang. Sejak itu, surga Lihen mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang ditemukan. Ketika Baltikiu bilang ada peta panjang Lihen, dia langsung datang ke sini. Mata Senzo dengan cepat kembali tenang. Melihat ini, mata Baltikiu berkilat karena terkejut. Senzo tersenyum dan berkata, apa syarat dari ketua aula kedua? Baltikiu berkata, bunuh satu orang. Senzo bertanya, siapa? Baltikiu berkata, Sander Ye. Senzo mengerutkan keningnya, apakah dia yang menyebabkan keributan di domain naik surga? Pertempuran domain naik surga terjadi keributan di sana, surga Lihen tentu saja mengetahui sesuatu tentang hal itu. Tentu saja, surga Lihen terlalu jauh, jadi dia tidak tahu banyak. Baltikiu mengangguk, itulah orangnya. Senzo bertanya, lalu di ranah apa Sander Ye sekarang? Baltikiu berkata, Kaitao. Senzo mengerutkan kening dan berpikir. Sander Yel. Tentu saja, dia tidak berpikir akan sesederhana itu. Bagi aliansi jalan jahat, satu ranah Kaitao pasti seperti seekor semut. Tapi pihak lain datang mencari surga Lihen. Bukankah ini menggali lubang untuk dia? Memikirkan hal ini, Senzo melirik ke arah Baltikiu. Biarpun ada senyuman di wajahnya, dia merasa sedikit lebih waspada di dalam hatinya. Baltikiu tersenyum dan berkata, Pangeran Senzo, sejujurnya, biarpun Sander Ye berlevel rendah dan lemah kekuatannya, orang-orang di belakangnya tidaklah sederhana. Yang aliansi jalan jahat, takuti adalah orang-orang di belakangnya, bukan dia.
Senzo berkata dengan suara yang dalam, Ketua Aula Kedua, kekuatan surga Lihen seharusnya sedikit lebih rendah dari aliansi jalan jahat. Bahkan kamu takut dengan orang-orang di belakangnya, jadi surga Lihen tidak akan berani memprovokasi dia. Balti Qiu tidak memaksanya, tapi mengangguk sedikit, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan peta panjang Lihen dan berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, Senzo tiba-tiba menjadi sedikit cernas dan buru-buru berkata, Ketua Aula Kedua, bisakah kamu mengubah kondisinya? Peta panjang Lihen. Hal ini sangat membantu surga Lihen, karena mempunyai fungsi yang sangat menantang surga, yaitu mereka yang berlatih hukum dewa tidak hanya bisa meningkatkan satu ranah, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya setidaknya beberapa kali lipat. Apalagi ada rahasia mengejutkan tentang surga Lihen yang tersembunyi di peta panjang Lihen ini. Sebelum datang, ayahnya, Ketua Sekte Dewa, sudah memberitahunya bahwa dia harus mendapatkan kembali peta ini dengan cara apapun. Tapi dia tidak bisa menyetujui permintaan Ketua Aula Kedua. Dia tidak bisa membiarkan surga Lihen terlibat dalam pusaran air ini hanya untuk peta panjang Lihen ini. Lagi pula, Sander Ye memang luar biasa, surga Lihen tidak bisa bertarung mati-matian dengannya demi reta panjang Lihen. Harga pertarungan Sander V terlalu tinggi, selain itu, dia tidak akan mampu bertarung. Setelah mendengar perkataan Senzo, Ketua Aula Kedua tidak berbicara, namun mengerutkan kening sambil berpikir, terlihat malu. Melihat Ketua Aula Kedua tidak langsung menolak, Senzo langsung merasakan ada peluang. Maka dia buru-buru berkata, Ketua Aula Kedua, kecuali soal membunuh Sander Ye, surga Lihen tidak akan menolak selama mampu melakukannya. Dia ingin menenangkan diri, nanuni peta panjang Lihen ini terlalu penting bagi surga Lihen. Dia tidak bisa tenang, karena inisiatif bukan di tangannya. Ketua Aula Kedua terdiam beberapa saat lalu berkata, aku bisa memahami kesulitan kamu. Lagi pula, orang di belakang Sander Ye memang tidak sederhana. Kalau aku adalah surga Lihen, aku juga pasti tidak ingin terlibat masalah. Mendengar hal tersebut, Senzo mau tidak mau melirik ke arah Ketua Aula Kedua di depannya, dan kesan baiknya terhadap orang ini semakin meningkat. Ketua Aula Kedua berkata lagi, bagaimana kalau begini, bantu aku menangkap seseorang, kamu tidak perlu membunuhnya, tangkap saja dia. Senzo sedikit penasaran, siapa? Ketua Aula Kedua berkata, Fanny Zhou, Ratu Dinasti Zhou saat ini. Senzo berkata, apakah ini ada hubungannya dengan Sander Ye? Ketua Aula Kedua mengangguk. Senzo tiba-tiba ragu-ragu. Balti Qiu tersenyum tipis, kamu menginginkan sesuatu tetapi tidak ingin berkontribusi, bagaimana bisa ada hal seenak itu di dunia ini? Bagaimana menurut kamu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Senzo buru-buru berkata, tunggu. Balti Qiu menoleh untuk melihat Senzo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senzo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tangkap saja, bukan bunuh. Balti Qiu mengangguk, ya. Setelah Senzo terdiam beberapa saat, dia berkata, oke. Balti Qiu berkata, aku menunggumu di sini. Senzo mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Menyaksikan Senzo menghilang di ujung alam semesta, Balti Qiu perlahan menutup matanya. Surga Lihen. Kekuatan ini tidak sesederhana kelihatannya. Tidak lama setelah Senzo berpisah dari Balti Qiu, dia datang ke alam semesta dinasti Zhou. Senzo memandang ibu kekaisaran dinasti Zhou di kejauhan dan tetap diam. Dia tahu bahwa masalah ini tentu tidak sesederhana itu, namun dia tidak mempunyai pilihan lain, karena peta panjang Lihen sungguh terlalu penting bagi surga Lihen. Tangkap tapi jangan bunuh. Memikirkan hal ini, Senzo merasa seharusnya tidak ada masalah, lagi pula tidak ada pembunuhan, dan karmanya tidak terlalu banyak. Kalau aliansi jalan jahat yang membunuh, itu urusan aliansi jalan jahat. Memikirkan ini, Senzo tidak lagi ragu-ragu.
Dia mengambil satu langkah dan tiba di wilayah dinasti Zhou dalam sekejap. Namun, bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah, energi pedang jatuh lurus ke bawah. Bang! Shenzhou berubah menjadi ketiadaan. Energi pedang menghilang. Dan hampir di saat yang bersamaan, di surga Lihen yang jauh, di atas sebuah altar, pria paruh baya berambut putih tiba-tiba membuka matanya bagaikan api. Shenzhou. Raungannya bagaikan ledakan yang menggelegar, mengguncang seluruh surga Lihen. Siapapun di surga Lihen yang ranah Kaitao ke atas, segera mengikutiku. Saat suara itu turun, pria paruh baya yang berambut putih berubah menjadi pelangi dan menghilang di ujung langit. Di dalam surga Lihen, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan mengejarnya. Wilayah kehidupan Tianxing. Perdana Menterimu datang langsung ke pohon kehidupan Tianxing. Dia membungkuk hormat, dan kemudian dia hendak membangunkan roh dari pohon kehidupan Tianxing. Dia berbalik tiba-tiba, dan segera setelah dia berbalik, cahaya pedang muncul di depannya pada suatu saat. Pupil Perdana Menterimu tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan perisai api yang terdiri dari api langit tingkat tinggi muncul di depannya. Itu ibarat salju bertemu dengan minyak yang mendidih. Perisai itu langsung meleleh, dan pedang itu langsung masuk dan menusuk langsung ke tenggorokannya. Jelek. Mata Perdana Menterimu melebar dan dia tetap di tempatnya. Di depannya, berdiri seorang pemuda, itu adalah Sander Ye. Perdana Menterimu membuka mulutnya dan hendak berbicara, ketika pedang King Xuan bergetar hebat, menyebabkan jiwanya lenyap sepenuhnya. Jiwa hancur. Setelah melenyapkan Perdana Menterimu dengan satu pedang, Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon kehidupan Tianxing di depannya. Matanya dingin dan pedang King Xuan di tangannya sedikit gemetar. Namun pada akhirnya, Sander Ye tidak memilih untuk menghancurkan pohon kehidupan Tianxing dengan pedang King Xuan, melainkan menggunakan pagoda kecil untuk menyimpannya ke dalam pagoda kecil. Sander Ye perlahan menutup matanya dan berkata, "Yinia, pohon ini untukmu." Di dalam pagoda kecil, Yinia memandangi pohon kehidupan Tianxing di depannya, matanya yang besar berkedip. Ketika Sander Ye mengirimkan pohon kehidupan Tianxing ke pagoda kecil, dia berbalik dan melihat seorang wanita berdiri tidak jauh di depannya. Dewa tertinggi Tianxuan. Selain dewa tertinggi Tianxuan, ada 10 pria kuat yang menakutkan dengan aura yang sangat kuat di belakangnya. Pria kuat ini semuanya mengenakan jubah dan topeng hitam, dan penampilan asli mereka tidak bisa dilihat. Selain itu, ada banyak master yang bergegas ke wilayah kehidupan Tianxing. Pohon kehidupan Tianxing hilang. Saat ini, seluruh peradaban Tianxing jatuh ke dalam panci minyak mendidih dan meledak. Di aula kabinet, ketika ketua aula kedua Baltikiu mendengar berita itu, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Tuan muda Ye ini kejam dan pintar, dia sungguh luar biasa. Faktanya, dia sudah menduga bahwa Sander Ye ada di wilayah kehidupan Tianxing, dan alasan dia meminta Perdana Menterimu pergi ke wilayah kehidupan Tianxing adalah untuk membiarkan Sander Ye membunuhnya. Namun dia tidak menyangka Sander Ye benar-benar akan memindahkan pohon kehidupan Tianxing. Jelas sekali, Sander Ye tak mau rujuk dengan peradaban Tianxing. Berjuang sampai mati. Baltikiu menoleh untuk melihat keluar aula dan tertawa. Tuan muda Ye ini benar-benar tangguh. Akademi Tianyun. Ketika dewa tertinggi Tianyun mendengar berita itu, dia meletakkan buku emas kuno di tangannya dan terdiam untuk waktu yang lama. Jinan di samping menundukkan kepalanya, dia tersenyum. Pohon kehidupan Tianxing jatuh ke tangan Yinia. Senyuman di wajah Jinan semakin lebar. Wilayah kehidupan Tianxing. Master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya datang ke wilayah kehidupan Tianxing. Ketika mereka melihat pohon kehidupan Tianxing benar-benar menghilang, semua master peradaban Tianxing merasa seperti disambar petir, dan mereka tercengang. Kalau pohon kehidupan Tianxing hilang, berarti peradaban Tianxing akan punah.
Master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya memandang Sander Y1 Deni 1, melotot dengan marah, ingin memakan Sander Y hidup-hidup. Sander Y mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Master peradaban Tianxing yang sedang memelototinya. Tiba-tiba, dia merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah hajar aku." Setiap orang bersambung.